underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, DPR DKI Jakarta memutakhirkan data terpadu kesejahteraan sosial supaya penerima bansos tepat sasaran. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, itu kemarin kalau kita dengar berita-berita di media ya, itu kan memang banyak terjadi. Bahwa bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah itu setelah sampai di lapangan ternyata terjadi yang masuk daftar penerima bantuan ini ternyata kok statusnya dia itu direktur sebuah perusahaan. Ya. Ada juga ternyata dia adalah pegawai negeri ya. Maka di sini timbul inisiatif dari DPR Jakarta ya untuk melihat apa sebetulnya yang terjadi. Maka daftar yang menerima bantuan tadi itu diseleksi kembali ya. Betul. Kalau menurut berita kemarin kan ada kurang lebih 1 jutaan itu yang dicorek dari daftar itu. Ya, ini memang memakan waktu yang agak berat ya. Berat sekali karena daftar sudah jadi, harus dilihat-lihat, dicari-cari lagi, jadi kerjaannya bertambah nggak karuan ya. Begitu. Kemungkinan apa kira-kira kok itu bisa terjadi Om Bob? Ya, kemungkinan pertama memang pada saat menyusun itu kemungkinan terjadi ya namanya manusia, dan seperti diketahui kan sekarang di Indonesia ini kan korupsi itu kan marak ya, terjadi di mana-mana sehingga banyak orang yang masih tidak takut untuk melakukan korupsi ya. Jadi kalau begitu mungkin jadi nama yang fiktif. Terus siapa tahu nama saudaranya sendiri, familinya sendiri kerabatnya sendiri, masih terjadilah KKN ya. Siapa yang tidak ingin sih kalau mendapat bantuan gratis? Kalau periodik ada terus itu kan ya seneng ya. Nah, maka mungkin bisa terjadi seperti itu. Nah, itu bisa terjadi ya. Kemungkinan yang kedua kira-kira apa Om Bob? Ya, kemungkinan yang kedua itu adalah nama-nama yang tercatat dia sebagai pegawai negeri atau sebagai direktur perusahaan. Ini kan kemarin sempat disorot kan. Kok aneh? Ini yang salah siapa gitu kan? Nah, ternyata kalau kita telusuri kejadian-kejadian di Indonesia itu ada contoh-contoh yang sepertinya udah menjadi rahasia umum ya. Cuman ini nggak pernah dibicarakan ya. Tapi kalau kita mengikuti persidangan yang penyelewengan atau macam-macam itu seperti kemarin ada dari koperasi simpan pinjam macam-macam itu ya. Atau yang lain ya, pokoknya investasi bodong itu ternyata yang duduk di perusahaan itu sebagai direkturnya atau yang punya rekening bank itu ternyata adalah orang-orang yang yang masih perlu dikasih bantuan tunai dari pemerintah itu. Artinya apa? Banyak orang yang dipinjam KTP-nya itu untuk melakukan usaha-usaha yang kurang beres. Jadi misalnya mau membuka sebuah perusahaan bodong yang nanti tujuannya menipu, maka dicarilah orang-orang pengangguran ya, dibayar saja, nggak banyak-banyak. Misalnya ya, yuk aku bayar kamu 5 juta ya, nanti saya pinjam KTP you. Terus dibukain sebuah perusahaan di mana dia duduk jadi presiden, direktur, misalnya begitu, atau direktur apalah. Nah, ini sering banyak terjadi. Demikian juga ada orang yang kalau kemarin kejadian ada pegawai negeri yang masuk di dalam daftar, loh, ini pegawai negeri kok masuk daftar? Nah, memang kemungkinan dia di dalam kehidupannya sehari-hari mengalami kekurangan, misalnya seperti itu ya. Tetapi secara status dia dipinjam namanya untuk jadi jabatan-jabatan tertentu. Nah, ini memang terjadi. Jadi justru kalau misalnya terjadi hal-hal yang seperti ini, justru yang diperiksa jangan yang membuat daftar. Ya, karena yang membuat daftar itu sepertinya dia di samping ada data-data administrasi juga dia melihat fisik. Didatengin rumahnya, lihat orangnya, jadi betul ini bisa dapat jatah untuk bantuan. Nah, justru yang harus diperiksa adalah tadi direktur tadi itu. Ya, harus ditanyain dong. Kamu posisinya
sebagai direktur ada direktur di mana macam-macam, baru diselidiki bahwa ini ternyata dia adalah boneka. Dia hanya dipakai namanya. Lah ini juga membahayakan masyarakat ya. Ya. Persis contohnya misalnya kemarin banyak yang terjadi kan, pemakaian rekening bank yang store adalah orang yang bersangkutan. Ya. Kalau melihat situasinya orangnya, tampangnya itu kan ya tidak layak kalau punya rekening ratusan juta atau miliar kan. Nah ternyata dia hanya dipinjam namanya. Setelah proses administrasi selesai, maka kartu ATM-nya diminta sama dia. Sama yang membiayai, dipinjam aja dengan bayar 2,5 juta atau 5 juta, menjual belikan nomor rekening kan. Nah ini juga terjadi. Ya, jadi ini perlu diwaspadai. Ya. Bukan melulu salahnya petugas sensusnya, karena petugas sensusnya sudah betul melihat secara fisik. Ya. Tapi justru yang salah adalah orang yang tadi yang harusnya menerima bantuan itu, yang dia berani meminjamkan namanya ini kepada orang lain, yang akibatnya adalah lebih menyusahkan masyarakat. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.